Saya akan selalu memilih orang yang malas untuk melakukan pekerjaan yang sulit. Karena orang malas akan menemukan cara yang mudah untuk melakukannya. Semua orang suka menyalahkan rasa malas, seolah itu musuh terbesar produktivitas. Tapi kalau diamati lebih dalam, malas bukan selalu kelemahan, kadang justru cermin kecerdasan yang sedang mencari jalan pintas. Kita sering lupa bahwa otak manusia dirancang bukan hanya untuk bekerja keras, tapi juga untuk bekerja cerdas dengan energi sekecil mungkin. Buktinya, ada aja teman yang malas tapi kerjaannya jauh lebih bervalue dari yang rajin. Dari sini kita jadi mikir, mungkin masalahnya bukan terlalu malas, tapi kita belum tahu bagaimana mengarahkan malas itu jadi strategi. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bagaimana cara menghilangkan rasa malas, melainkan, bagaimana menggunakannya sebagai senjata. Yuk kita bahas ini. Dan di akhir, kamu akan menemukan 7 ciri unik bagaimana sebagian orang malas bisa tetap cerdas. 1. Tunda dengan elegan. Menunda sering dianggap sifat buruk, tapi bagi si malas cerdas, menunda justru strategi. Bedanya, mereka bukan menunda semua hal, melainkan hanya yang tidak penting. Mereka paham bahwa energi otak dan waktu bukan sumber daya tak terbatas, jadi jangan dihabiskan buat hal-hal remeh yang hasilnya nggak signifikan. Contohnya, seseorang bisa menunda merapikan meja kerja berantakan karena tahu prioritasnya adalah menyelesaikan satu proposal penting. Atau dalam finansial, mereka menunda belanja impulsif hanya karena diskon, supaya fokus dulu ke dana darurat. Menunda di sini bukan kabur dari tanggung jawab, tapi mengatur urutan. Apa yang betul-betul mendesak dikerjakan sekarang, dan apa yang bisa menunggu tanpa konsekuensi berarti. 2. Rehat semu. Si malas cerdas paham bahwa istirahat bukan berarti mematikan otak sepenuhnya. Mereka memilih bentuk rehat yang tetap memberi asupan ide atau energi baru tanpa terasa seperti kerja. Istirahat mereka bisa berupa membaca ringan, mendengarkan podcast, atau sekadar jalan santai sambil memikirkan pola besar dari masalah yang dihadapi. Dari luar tampak malas, padahal sebenarnya sedang mengisi ulang baterai mental dengan cara berbeda. Misalnya, seseorang menunda menulis laporan dengan membuka film dokumenter singkat. Kelihatannya seperti kabur, tapi justru dari sana muncul inspirasi baru yang bisa membuat laporannya lebih hidup. Bahkan dalam keuangan, istirahat bisa berarti berhenti sejenak dari belanja impulsif, sehingga dompet ikut bernapas. Istirahat yang tidak istirahat ini adalah seni menyamarkan produktivitas dalam balutan santai. 3. Aturan 80-20. Orang malas yang cerdas tahu satu rahasia penting. Nggak semua usaha menghasilkan nilai yang sama. Aturan 80-20 atau prinsip Pareto bilang kalau 80% hasil biasanya datang hanya dari 20% usaha. Nah, si malas cerdas otomatis mencari 20% itu, lalu membuang sisanya yang bikin capek tanpa sebanding hasilnya. Misalnya dalam urusan belajar, daripada membaca 300 halaman buku yang membosankan, ia memilih meringkas inti 5 bab penting yang menentukan pemahaman. Atau dalam keuangan, daripada mencatat detail tiap transaksi kecil, ia cukup fokus pada 2-3 pengeluaran besar yang paling boros, karena disitulah uang sebenarnya banyak keluar. Dengan cara ini, ia tetap santai, tapi dampaknya besar. Malas? Iya. Bodoh? Jelas tidak. 4. Otomatisasi. Banyak orang menganggap jalan pintas itu berarti malas dengan cara bodoh, tapi justru disitulah bedanya orang malas yang cerdas. Mereka tidak menghindari kerja, melainkan memotong proses yang sebenarnya bisa dipersingkat. Bayangkan ada orang harus input data 100 kali secara manual, sementara si malas malah bikin satu formula otomatis di Excel, dan selesai dalam hitungan menit. Ia tidak hanya menghemat tenaga, tapi juga waktu dan pikiran. Dalam hidup sehari-hari, hal ini bisa diterapkan ke banyak hal. Dari mengatur keuangan dengan sistem auto-debit supaya nggak repot bayar tagihan, sampai bikin catatan sederhana di ponsel untuk mengingat belanjaan. Malas yang cerdas itu bukan soal rebahan selamanya, tapi bagaimana rebahan jadi mungkin karena sistem yang mereka buat sudah bekerja untuk mereka. 5. Berdampak gak harus sibuk. Banyak orang bangga terlihat sibuk. Meeting maraton, kerja lembur, tugas numpuk. Tapi si malas cerdas nggak peduli kelihatan sibuk atau enggak.
Mereka hanya peduli pada apa yang benar-benar menghasilkan dampak. Aktivitas yang penuh keringat belum tentu membawa perubahan, sedangkan satu keputusan tepat bisa menggeser banyak hal sekaligus. Misalnya, seseorang bisa menghabiskan waktu seminggu untuk bikin laporan penuh detail, tapi yang dibutuhkan atasan hanyalah 2 grafik kunci untuk ambil keputusan. Si malas cerdas tahu itu, jadi dia langsung fokus ke grafiknya saja. Atau dalam keuangan pribadi, bukan mencatat 1000 transaksi kecil, tapi cukup menekan 2 pos besar seperti cicilan dan gaya hidup. Inilah cara mereka tetap santai tapi efektif, karena dampak jauh lebih berarti daripada sekadar aktivitas. 6. Berani menolak dan cuek. Si malas cerdas tahu satu hal penting. Energi mereka terbatas, jadi tidak semua permintaan harus dituruti. Mengatakan, iya, pada semua hal hanya bikin kewalahan, sementara mengatakan, tidak, pada hal yang tidak penting membuka ruang untuk hal-hal yang benar-benar berharga. Mereka tidak merasa bersalah menolak, karena paham bahwa setiap tidak sebenarnya adalah iya untuk diri sendiri. Bayangkan seseorang diminta ikut rapat panjang yang sebenarnya nggak relevan dengan pekerjaannya. Orang rajin mungkin tetap hadir demi terlihat loyal, tapi si malas cerdas berani menolak, lalu menggunakan waktu itu untuk menyelesaikan satu hal yang benar-benar berdampak. Dalam urusan finansial pun sama. Menolak ajakan nongkrong mahal atau investasi yang meragukan adalah bentuk cerdas menjaga dompet tetap sehat. 7. Radar jalan pintas. Orang malas yang cerdas bukan sekadar menghindari kerja keras. Mereka punya radar alami untuk menemukan jalan tercepat menuju hasil. Alih-alih berjalan lurus mengikuti aturan main yang panjang, mereka jeli melihat celah, shortcut, atau metode yang lebih efisien. Bedanya dengan malas bodoh adalah, shortcut yang dipilih tetap aman, efektif, dan legal. Bayangkan seseorang harus memproses 50 data manual setiap hari. Si rajin bakal tekun mengisi satu persatu, sedangkan si malas cerdas mencari tahu cara bikin template otomatis. Dalam hidup finansial, ini mirip dengan memanfaatkan aplikasi budgeting otomatis daripada repot mencatat tiap belanja. Satu jalan pintas yang dipilih dengan tepat bisa memangkas waktu berjam-jam, sekaligus memberi hasil yang sama, atau bahkan lebih baik. Menjadi malas tidak selalu berarti kalah. Justru di tangan yang tepat, rasa malas bisa jadi senjata untuk lebih efisien, lebih kreatif, dan lebih hemat energi. Dari seni mager produktif sampai istirahat yang diam-diam produktif. Orang malas yang cerdas tahu cara mengubah kelemahan jadi strategi. Mereka tidak mengejar sibuk, melainkan hasil. Tidak membuang waktu pada hal sepele, tapi menaruh tenaga pada hal-hal yang memberi dampak besar. Pada akhirnya, dunia tidak selalu dimenangkan oleh mereka yang paling rajin bekerja keras, tapi oleh mereka yang paling tahu kapan harus bekerja, kapan harus menolak, dan kapan harus membiarkan sistem bekerja untuk mereka.